Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margareta Octavia, Prodi Antropologi Sosial, NIM E1121191027, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya kita akan membahas tentang Pancasila. Seperti yang kita ketahui sendiri, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama itu terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Terdapat 5 sendi penyusun Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita akan lanjut tentang implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai arti bahwa setiap warga negara dalam kehidupannya menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup dalam rangka mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan dan keadilan, baik lahir maupun batin. Pemahaman implementasi Pancasila diharapkan akan adanya tata kehidupan yang serasi dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, implementasi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menghendaki bahwa setiap warga negaranya wajib menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa pedoman yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganutnya. Ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Serta yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, implementasi sila kedua yaitu sila kedua ini menghendaki agar warga negara untuk menghormati kedudukan setiap warga negara, untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Implementasi sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama umat manusia,
mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Implementasi sila yang ketiga, yaitu sila ketiga merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah, atau bersatunya bermacam-macam perbedaan seperti suku, agama, budaya, etnis, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Butir-butir implementasi nilai sila yang ketiga yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta dan bangga terhadap tanah air, seperti bangga menggunakan produk Indonesia, bangga menggunakan produk buatan kita sendiri. Yang keempat, implementasi sila yang keempat. Sila ini memiliki makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan cara musyawarah. Butir-butir implementasi sila yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, terus musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian implementasi sila yang kelima. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir implementasi sila yang kelima yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, misalnya yang tertimpa bencana. Kemudian menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain. Itu merupakan implementasi nilai sila yang kelima. Sila yang kelima ini mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, kegotong royongan, dan sikap adil terhadap sesama. Tingkatan rasa kerjasama kepada siapapun untuk meningkatkan keadilan satu sama lain, tidak saling melempar kesalahan satu sama lain, menjaga keseimbangan antar umat beragama, dan menjaga keseimbangan antar hak-hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan menggunakan hak milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah maupun bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Banyak penggunaan hak milik yang telah dijelaskan membuat banyak timbulnya penipuan dan perilaku konsumtif yang merusak bangsa kita. Mulailah dengan hal yang positif seperti bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, bukan melakukan tindakan yang merusak dan merugikan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih.